Selamat pagi, siang rekan-rekan dan siswa sekalian. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bab 2 Pendidikan Pancasila dengan tema Pedoman Negaraku. Pembahasan ini berfokus pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UUD NRI 1945. Kita akan mempelajari bagaimana sejarah perumusannya, kedudukan serta fungsinya bagi negara, hingga bagaimana cara kita mempraktikkan nilai-nilai konstitusi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari bagian pertama, yaitu sejarah perumusan UUD 1945. Mengapa sejarah ini penting? Karena sebuah konstitusi negara tidak lahir begitu saja, melainkan hasil dari pemikiran mendalam, diskusi kritis, dan kompromi luhur demi menjamin keutuhan dan masa depan bangsa yang baru merdeka. Pertama, mari kita pahami apa itu konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam menyelenggarakan negara. Di Indonesia, UUD NRI tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis tertinggi. Artinya, seluruh aturan hukum di Indonesia, mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah, harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Proses penyusunan naskah UUD dilakukan secara terstruktur melalui panitia perancang UUD yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Kemudian, dibentuk panitia kecil yang dipimpin oleh Prof. Dr. Supomo untuk menyusun pasal demi pasal. Agar naskahnya sistematis dan komunikatif, dibentuk pula panitia penghalus bahasa. Ini menunjukkan betapa telaten dan profesionalnya para pendiri bangsa kita. 10–11 Juli tahun 1945, pembentukan panitia perancang UUD dalam sidang BPUPK II. Tanggal 13 Juli tahun 1945, kesepakatan isi naskah, bentuk negara kesatuan, lembaga negara, DEL. 14–15 Juli tahun 1945, pembacaan naskah pernyataan kemerdekaan dan rancangan UUD. Tanggal 16 Juli tahun 1945, penerimaan dan persetujuan rancangan UUD secara aklamasi oleh BPUPK. Mari kita cermati lini masa perumusan ini. Hanya dalam waktu kurang lebih 1 minggu, 10–16 Juli tahun 1945, BPUPK berhasil merumuskan dan menyetujui rancangan naskah UUD secara aklamasi. Kecepatan dan mufakat ini tercapai berkat semangat kebangsaan yang tinggi di tengah situasi perjuangan kemerdekaan. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI menetapkan dan mengesahkan UUD 1945. Salah satu momen sejarah terpenting adalah kearifan para tokoh Islam dan tokoh bangsa lainnya yang sepakat mengubah rumusan sila pertama demi menjaga keutuhan bangsa dari Sabang sampai Merauke. Transisi pembahasan menuju kedudukan konstitusional dan fungsi normatif UUD 1945 dalam sistem ketatanegaraan. Setelah memahami sejarah perumusannya, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu kedudukan dan fungsi UUD 1945 dalam tata hukum serta pemerintahan Indonesia hari ini. Secara garis besar, UUD 1945 memiliki 3 fungsi utama. Pertama, sebagai alat kontrol untuk memastikan tidak ada undang-undang yang menyeleweng. Kedua, sebagai pengatur pembagian kekuasaan negara agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Dan ketiga, sebagai penentu hak serta kewajiban kita sebagai warga negara. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia menurut UU Nomor 12 Tahun 2011, UUD NRI tahun 1945 menempati posisi nomor 1, paling tinggi. Hal ini menegaskan bahwa UUD 1945 adalah batu uji utama bagi seluruh hukum dan kebijakan publik di Indonesia. Memahami UUD 1945 tidak cukup hanya menghafal pasalnya. Pada bagian ketiga ini,
kita akan melihat bagaimana menerapkan nilai-nilai konstitusi tersebut secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Pasal 27 ayat 1. Persamaan di hadapan hukum tanda hubung lebih besar dari mematuhi tata tertib sekolah tanpa diskriminasi. Pasal 29 ayat 2. Kebebasan beragama tanda hubung lebih besar dari menghormati ibadah sesama teman, guru. Pasal 31 ayat 1. Hak pendidikan tanda hubung lebih besar dari belajar tekun dan menjaga fasilitas sekolah. Pasal 30 ayat 1. Bela negara tanda hubung lebih besar dari mengikuti upacara bendera dengan khidmat dan aktif kegiatan gotong royong. Asteris, bagaimana contoh penerapannya di sekolah? Ketika kita mematuhi tata tertib, kita mengamalkan pasal 27 ayat 1. Saat kita menghormati teman yang beribadah, kita menerapkan pasal 29 ayat 2. Ketika kita rajin belajar, itu adalah wujud pelaksanaan hak dan kewajiban pendidikan pada pasal 31 ayat 1. Dan saat kita mengikuti upacara bendera dengan tertib, kita sedang menjalankan tugas bela negara sesuai pasal 30 ayat 1. Sebagai penutup pertemuan hari ini, mari kita refleksikan bersama bagaimana cara kita sebagai pelajar Pancasila menegakkan nilai-nilai UUD NRI 1945 mulai hari ini? Silakan sampaikan pendapat atau pengalaman kalian. Terima kasih atas perhatiannya.